Selamat pagi. Oh, Jess, ini komen bagus banget ini. Dari siapa nih? From Tranki. Ini baru mantep. Keren. Makasih Pak Jess. Emang jos. Ya, ini nanti orang pada bingung, Pak. Yang jos apa nih gitu ya. Yang jos apanya gitu. Jess gini, saya menerangkan tentang makanan ya. Ada Ibu Endang yang tanya tentang sayur labu apa itu kalau dikukus seperti apa. Saya udah menjawab ya, saya udah menerangkan dengan gamblang dan jelas. Segala makanan di depan matamu, kamu boleh makan, tidak ada masalah. Ya, tidak ada satu makanan pun yang saya pernah larang untuk dimakan. Silahkan kamu makan. Karena apa? Karena itu hakmu. Mulut-mulutmu, kalau belanja duit-duitmu, kalau masuk ke lambung-lambungmu, kalau masuk ke usus-ususmu, kalau jadi tai itu tai-taimu. Jadi tidak ada pusing saya untuk makanan. Jangan kamu protes kalau saya ngajarin kamu untuk sehat, karena berbeda. Keinginanmu untuk makan itu adalah nafsumu. Tapi cara kamu menjaga tubuhmu untuk sehat itu tanggung jawab. Ya, tanggung jawab. Yang penting kamu bisa cek makananmu itu mengandung 5 unsur tidak. Ya, unsur yang pertama adalah mikronutrisi, unsur yang kedua adalah makronutrisi. Unsur mikronutrisi itu adalah mineral dan vitamin, unsur makronutrisi itu adalah asam amino, asam lemak dan karbohidrat. Hanya itu saja udah, yang paling penting itu. Karena di dalam pembuluh darahmu tidak ada kangkung. Di dalam livermu tidak ada semangka, tidak ada duren. Di dalam empedumu tidak ada toge. Di dalam ginjalmu tidak ada yang namanya tongseng, tidak ada. Tapi setelah masuk ke lambungmu dihancurkan sama asam lambung, itu sebabnya kamu harus menjaga asam lambungmu. Maka masuk ke usus halus. Di usus halus itu dicerna semua makananmu, dicerna, dihancurkan di lambung, dicerna di usus halus, kemudian berubah menjadi semacam model cairan, semacam model cairan, air, H2O, darah, dan mineral, vitamin, asam amino, asam lemak, dan karbo. Karbo itu ada tiga. Karbo itu adalah ada glukosa, ada sakrosa, ada fruktosa. Itulah yang masuk ke dalam aliran darah. Itulah yang masuk ke dalam pembuluh darah. Yang kemudian diolah sama liver, disaring lagi, semua racun, semua masalah-masalahnya disaring sama liver, dan kemudian menghasilkan kolesterol. Oleh LDL dibawa ke otak. Otak mengambil 30% dari 400 mg per desiliter kolesterol yang diciptakan sama livermu. Ya. Sisanya dari 400 mg per desiliter itu dibawa LDL ke seluruh tubuhmu untuk ngasih makan 65 triliun selmu. Itu bentuknya adalah ada di dalam darah. Yang di dalamnya ada yang namanya mineral, ada vitamin, ada asam amino, ada asam lemak, dan karbo. Itu kamu harus paham dulu tuh, sehingga kamu tidak sembarangan mengasupkan ke dalam mulutmu. Masalahnya dari mineral, vitamin, asam amino, asam lemak, dan karbohidrat yang paling banyak kamu asupkan, melek moto, melek cangkem, itu yang kelima, karbo. Jajanan itu karbo, nasi itu karbo, sayur itu karbo, buah itu karbo, cemilan itu karbo, kue itu karbo, minuman-minuman manis itu berenergi itu karbo, gorengan itu karbo. Apalagi rata-rata yang kamu makan dalam kehidupan kamu itu adalah karbo. Sarapanmu itu karbo, cemilanmu itu karbo, ganjil perutmu itu karbo. Nah, bagaimana kamu tidak sakit 3, 5, 10 tahun yang akan datang, sehingga tabunganmu selesai di ranjang termahal di muka bumi gitu. Itu yang saya ngomong itu. Dan beliau katakan luar biasa. Nah, ada 2 cara mengobati tubuhmu ketika sudah bermasalah. Kamu mengobati dengan farmasi atau kamu mengobati dengan fungsi. Itu semuanya jawabannya ada di kamu. Kalau kamu mengobati dengan farmasi, ya monggo silakan. Kamu pergi ke ranjang termahal di muka bumi, kamu pergi ke RS, kamu pergi ke jas putih. Itu semua pengobatannya adalah pengobatan konvensional medicine.
ya. Kamu kena gula darah dikasih obat gula darah, kamu kena lambung dikasih obat lambung, kamu kena ginjal dikasih obat ginjal, kamu kena jantung dikasih obat jantung. Kolesterolmu meninggi diturun-turunkan, kamu dikasih statin, gula darahmu meninggi diturun-turunkan, kamu dikasih formin. Akibat dari di statin, akibat di formin pasti akan kena organ yang sebelahnya. Satu organ diobati pasti akan kena organ yang sebelahnya. Itu terjadi, tapi kamu tidak pernah belajar. Karena apa? Karena kamu dibuat bodoh dengan itu. Sehingga kamu terus melakukan itu berulang-berulang dan kamu turunkan kepada anak-anakmu dengan ketakutan-ketakutan yang sebetulnya bukan masalah, bukan sesuatu yang harus ditakutkan. Sementara ketika kamu pergi kepada saya tentunya ya, saya mengajari kamu tidak dengan obat. Saya mengajari kamu dengan cara apa? Memperbaiki fungsi di dalam tubuhmu dengan mengatur pola makan. Yang diasupkan ini harus dikontrol. Mineral sama vitamin disebut makronutrisi. Saya ajarin kamu mengasupkannya melalui ini. Mana nih? Sebentar. Mineral dan vitamin, saya selalu sarankan bangun tidur minumannya racikan macin. Ini the last ini ya. Udah setengah 12 malam ini. Satu saset, kamu bisa seduh sampai 5 kali, 8 kali, sampai bening tidak ada masalah. Satu saset. Karena apa? Kamu butuh yang namanya mikronutrisi, mineral dan vitamin. Racikan macin ini jalan yang paling murah. Racikan macin. Atau kalau enggak, kamu harus mengasupkan apa? Mengasupkan suplemen. Nah, monggo silakan kamu milih. Karena apa? Karena kamu butuh mikronutrisi, yaitu mineral dan vitamin. Vitamin dari buah bisa enggak, Pak? Bisa. Vitamin dari sayur bisa enggak, Pak? Bisa. Tapi itu serat. Yang terbanyak di dalamnya itu gula. Nanti saya ceritakan ya, sehingga kenapa saya enggak tertarik dengan buah dan sayur. Nah, kalau mikronutrisimu kuat ya, mineral sama vitaminmu kuat, selmu kuat. Sehingga kamu bisa tahan untuk tidak makan. Karena dengan cara tidak makanlah kamu menyembuhkan dirimu sendiri. Dengan cara sedikit makanlah kamu menjadi jauh lebih sehat. Tapi selmu harus ternutrisi. Terutama mikronutrisi, mineral sama vitamin. Nah, selmu juga makan yang namanya makronutrisi. Ada asam amino, ada asam lemak, ada karbohidrat. Asam amino, asam lemak bisa dipecah menjadi karbohidrat. Tetapi karbohidrat tidak bisa dipecah menjadi asam amino dan asam lemak. Itu permasalahannya. Sehingga kalau kamu sadar tentang ini, kamu tidak akan sembarangan mengasupkan ke mulutmu lebih banyak karbo daripada telur, ikan, daging, dan seafood. Kalau makananmu telur, ikan, daging, dan seafood, telur, ikan, daging, dan seafood bisa dipecah menjadi karbo di dalam darah, di dalam tubuhmu. Dan kalau kamu kelebihan ini, problemlah kamu dengan trigliserid, problemlah kamu dengan yang namanya asam urat, problemlah kamu dengan yang namanya batu empedu, problemlah kamu dengan yang namanya kreatinin. Nantinya akan seperti itu. Dan kamu selalu bermasalah, ini obati itu obati ini obati itu obati ini. Ujungnya kamu akan terkomplikasi dengan masalahmu. Karena apa? Yang diserang selmu mengalami degenerasi, dia tidak bisa meregenerasi dengan baik, sehingga merubah metabolik, merusak metabolik, dan membentuk masalah yang disebut komplikasi. Sesimpel itu pemahamannya. Cuman kan kamu tidak bisa, kamu diracuni dengan viral, kamu diracuni dengan yang namanya makanan-makanan enak. Padahal enak itu belum tentu sehat. Enak itu belum tentu sehat, bro, beneran. Contoh, telur itu sehat. Tapi kalau telur sudah kamu kocok, dikasih keju, dikasih susu, dikasih campuran-campuran yang macam-macam, itu sudah oksidasi yang merusak. Ketika masuk ke tubuhmu, dicerna oleh usus, ketika masuk di dalam darah, itu dianggap musuh oleh imun. Makanya lambat laun kamu kena autoimun. Lambat laun kamu kena yang namanya aging. Nggak bisa dipungkiri itu. Makanya kalau makan telur aja udah. Paling banter telur didadar, udah itu aja. Atau diceplok mata sapi, wah siku aja. Dibumbuin garam, itu sudah paling sehat aja itu.
Gitu, itu yang paling aman. Jangan, Pak, saya bosen makan telur. Bisa ndak telur dicampur sama ubi? Ya, itu namanya kamu merusak. Ya,